Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Walaupun kali ini sebenarnya nggak bisa dibilang gue bakal reaction ya, karena yang akan gue bahas kali ini adalah trailer yang udah beberapa kali gue tonton. Udah gue tonton di YouTube, udah gue tonton juga di bioskop pas sebelum ada pemutaran film, yaitu trailernya Ivana, spin-off dari Danur Universe. Yang ini sebenarnya gue bikin karena by request, karena Arya bilang katanya banyak yang minta gue untuk nonton trailer ini. Cuman kalau gue reaction gitu istilahnya, ya bohong gitu karena gue udah nonton berkali-kali. Jadi daripada reaction, gue memilih untuk membahas salah satunya soal kenapa sih Ivana ini berpotensi jadi installment Danur Universe yang paling bagus. Ide untuk ngembangin universe Danur ini cukup oke, cukup keren, cukup pinter sebenarnya. Ngembangin spin-off berdasarkan hantu-hantunya kayak series Conjuring ya. Potensinya limitless. Beraneka macam hantu kan bisa dieksplor jadi beraneka macam teror, ngasih background yang juga macam-macam. Walaupun sayangnya itu baru jadi potensi. Soalnya so far hasilnya ya jarang lah ya yang beneran bagus. Buat gue yang paling bagus tuh masih Asi yang pertama. Itu pun gak bisa dibilang wow, gak bisa dibilang bagus. Itu decent. Cuman karena yang lain gak oke, jadi itu kerasa paling bagus. Nah, salah satu poin paling menarik di Ivana ini selain hantunya sendiri yaitu sutradaranya. Sutradaranya adalah Kimo Stambul, part of Mo Brothers, yang jadi orang kedua yang bukan bernama Awi Suryadi yang ngedirect film Danur Universe. Yang pertama tuh Asih 2 ya, waktu itu Rizal Mantovani. Kimo emang pernah kesandung ya di Dread Out yang ya begitulah. Cuman tetap dia masih salah satu sutradara horor paling talented di Indonesia. Dan buat gue kesalahan dia di Dread Out udah dibayar lunas sama Ratu Ilmu Hitam. Itu B-movie yang fun. Jadi gue nggak ada alasan untuk meragukan Timo di sini. Dan buat gue Ivana itu hantu paling serem di Danur. Jauh lebih ngeri daripada Asih. Gue inget banget waktu itu pertama nonton trailernya. Trailer yang ada Ivana ya, trailer Danur 2 Madah waktu itu. Itu gue takut nonton trailernya. Karena last shotnya pas si Ivana tuh duduk di depan Sophia Latjuba. Terus Sophia Latsubanya lagi sholat gitu. Wah, itu serem banget. Itu adegan anjing, itu masih adegan paling brengsek yang pernah ada di Danur Universe. Atmospheric, creepy as fuck. Dan Elena sendiri ya yang mainin Ivana waktu itu emang punya fisik dan gestur yang mendukung untuk jadi sosok hantu perempuan yang ngeri. Walaupun di sini dia digantiin sama Sonia Alisa. So, let's see, kita lihat bakal kayak gimana sebenarnya. Oke, dan kalau gitu mulai kita tonton, tapi sekali lagi ini bukan reaction, jadi gue lebih akan ke arah membahas satu persatu poin di trailernya. Jadi tiap ada yang bakal gue bahas, ntar gue pause trailernya. She looks good sih sebenarnya. She looks promising, actually. Dan sekuen Jepang ini kalau digarap dengan baik bisa ngeri banget loh. Penghuni panti yang lain pada kemana? Kalau lagi lebaran, emang sebagian banyak yang pulang. Sini Amber. Bisa. Kamu buta, masih bisa lihat. Nah, ini nih. Soal Ambar Buta ini masih perlu ditunggu ya. Gimana aktingnya Caitlyn? Apakah dia akan meyakinkan atau enggak? Tapi idenya potensial. Ide film horor dengan karakter yang punya gangguan penglihatan itu bisa dieksplor buat trik-trik teror, jump scare, atau nuansa atmosferik yang serem di tangannya Kimo. Gue gak tahu sih di novelnya sendiri apakah ada elemen ini, tapi kayaknya enggak ya. Soalnya setahu gue novelnya kan selalu pakai perspektifnya Risa kan.
Kayaknya enggak ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalkan itu nggak ada di novelnya, ya kredit buat penulisnya, buat naskahnya, yaitu dari Lily Laila. Yang sebenarnya selama ini tuh gue ngerasa selalu jadi titik lemah di Danur Universe ya. Dia kan yang nulis semua naskahnya Danur Universe. Well, titik lemah di horor-horornya Awi lebih tepatnya, karena KKN pun dia yang nulis, dan buat gue kelemahan terbesar KKN adalah skripnya. Awi is a good director, begitu dia bikin film dengan penulis lain yaitu Sunyi, bagus. Semoga di sini ada peningkatan untuk naskahnya. So far sih pertandanya tuh positif. Jelas orang lain nih. Oh tuh, creepy. Asik. Ini apa ya? Ini patung kan? Semenjak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Nah itu juga gue demen banget itu. Teror kayak gitu tuh yang sangat dibutuhin sama seri Danur. Jump scare, tapi yang nggak bikin gendang telinga tuh kayak diobok-obok gitu loh, pakai musik. Ada suara Deka di belakang. Masa sih? Movementnya bersabar, kameranya oke. Aku denger lagu Belanda itu dari intercom. Wah itu juga tuh. Terus aku lihat Itu ada juga perempuan sama. di dapur. Itu shot tadi, shot ada sosok lewat di luar jendela, itu juga sama kayak yang tadi. Gue berharap momen-momen penampakan yang nggak pakai musik, yang digedor-gedor, yang mungkin penampakannya tuh cenderung di blur kecil di belakang, nggak terlalu ditekankan. Even termasuk jenis penampakan yang blink it and you'll miss it gitu, misalkan nanti ada yang kayak gitu tuh, yang gue harap tuh banyak muncul di Danur, khususnya di Ivana ini. Karena momen-momen yang kayak gitu itulah yang beneran serem, yang beneran scare, bukan cuma jam, bukan cuma ngagetin. Asik, cakep. Gerak Kak. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? Gua ngapain bawa begitu kan? Minum dulu mas, strepsil. Bener sih, kayak Ratu Ilmu Hitam memang ya. Settingnya di panti jompo, ada Tanta Ginting. Oke, cakep. Ini nih, favorit juga. Salah satu momen paling favorit gue karena sebuah alasan. Ambar, itu kenapa Ambar? Asik. Jump scare di akhir itu James Wan banget. Itulah kenapa gue suka. Jadi James Wan banget tuh in a positive way ya. Bukan gue bilang wah niru nih, bukan. Soalnya ya it's fine gitu kalau dia udah ngasih contoh yang bagus, terus kita mencoba melakukan hal yang serupa, nggak masalah. Itu inspirasi namanya. Kenapa gue bilang James Wan banget? Karena beberapa teknisnya, angle kameranya, sudutnya, pengambilan gambarnya, terus gimana kemunculan si hantu itu unexpected, dan hantunya aktif. Bukan hantu-hantu pasif kayak di jump scare males yang demitnya cuman store muka. Terlalu males buat gerak, cuman tampilan muka seremnya aja yang diliatin. Kayak Danur pertama tuh. Danur pertama itu udah kayak kompilasi ekspresi anehnya Sharifah Danis. Seolah-olah itu film dibuat kayak sebuah tes gitu. Ayo Sharifah, berapa jenis ekspresi yang kamu bisa bikin? Ayo sebanyak mungkin. Kayak gitu, bukan beneran mau ngasih teror yang serem. Tapi treatmentnya Kimo di sini ya kayak James Wan, mirip-mirip sama James Wan. Hantunya nyerang, aktif, nggak males. Shot tadi itu ngingetin gue ke beberapa momen-momen di filmnya James Wan ya. Salah satunya tuh di Conjuring 2. Adegan hantunya kakek siapa sih itu, Bill Wilkins. Ya in the end gue masih ada perasaan was-was sih. Jujur gue masih ada perasaan was-was. Satu, sekali lagi
naskahnya masih dipegang sama Lele Laila. Walaupun kayak gue bilang tadi, sejauh ini pertandanya positif, cuman naskah kan lebih nggak bisa dilihat dibandingin directing kalau lewat sebuah trailer. Yang kedua ya, meskipun tadi gue bilang gue nggak meragukan Kimo sedikit pun, cuman tidak bisa dipungkiri di filmografi dia ada Dread Out, nggak sempurna filmografi dia. Terus yang ketiga, trailer Madah kayak tadi sempat gue mention itu bagus. Gue bahkan sempat mikir waktu itu akhirnya di film kedua bagus banget. Well, peningkatannya dibanding film pertama, peningkatan lumayan jauh, tapi tetap mengecewakan jauh dibanding trailernya. Akhirnya gue tetap berusaha mengontrol ekspektasi, dan gue harap sih kalian semua juga kayak gitu. Meskipun trailernya bagus, tetap kontrol ekspektasi. Kontrol ekspektasi bukan berarti pesimis ya, bukan berarti nggak percaya. Gue masih percaya sama Kimo. Gue percaya sekali lagi dia adalah salah satu sutradara horor terbaik di negeri ini, dan gue masih percaya Ivana ini bisa bagus. Cuman gue tetap mau kontrol ekspektasi. But this one is a good trailer. Oke, itu tadi adalah pembahasan gue untuk trailer Ivana garapannya Kimo Stambul yang bakal tayang tanggal 14 Juli ya. Jangan lupa like video ini, lalu subscribe Cinecrip. Terus misalkan kalian punya rekomendasi, gue harus nonton trailer apa, harus reaction trailer apa, atau ngebahas trailer apa, go ahead, tuliskan di kolom komentar. Gue Rasid Hari and see you in the next video.